Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Mareta, absen 26 dari kelas 12 MIPA 6. Dalam video kali ini saya akan melakukan uji daya hantar listrik dengan tujuan untuk mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya, yaitu gelas yang berisi air suling, lalu 2 buah baterai beserta tempatnya, 2 buah paku, dan sumpit untuk mengaduk. Selanjutnya ada penjepit buaya dan lampu 1,5 volt. Setelah itu bahannya yaitu ada air cuka, ada garam, ada gula, dan sabun. Langkah kerja pertama yaitu kita merakit rangkaian untuk menguji larutan elektrolit. Larutan yang diuji pertama adalah larutan air suling. Bisa dilihat bahwa lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung di paku. Lalu untuk larutan kedua, kita akan mencoba larutan air garam. Lalu kedua paku dimasukkan ke dalam larutan air garam. Hasilnya adalah lampu bersinar terang, walaupun hanya sekejap, kemungkinan karena kabel yang kurang baik. Namun bisa dilihat bahwa terdapat banyak gelembung di paku. Larutan selanjutnya yaitu larutan air gula. Pada air gula tidak terdapat gelembung di paku dan lampu tidak menyala. Larutan yang diuji selanjutnya adalah larutan air cuka. Hasilnya adalah lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung di paku. Terakhir adalah larutan air sabun. Lalu hasilnya adalah tidak terdapat gelembung di paku dan lampu tidak menyala. Selanjutnya saya akan membahas jawaban dari pertanyaan nomor 1. Apa pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Sedangkan pengertian dari larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nomor 2. Mengapa larutan bersifat elektrolit dan ada yang bersifat non-elektrolit? Larutan elektrolit mempunyai ion-ion yang bergerak bebas yang berperan dalam menghantarkan arus listrik melalui larutan. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak adanya ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Lalu yang terakhir yaitu reaksi ionisasi dari NaOH, CH3COOH, NaOH, dan C6H12O6. Yang pertama adalah NaCl sebagai berikut. NaCl menjadi Na+ ditambah Cl-. Lalu yang kedua adalah CH3COOH. CH3COOH menjadi CH3COO- ditambah H+. Lalu yang ketiga adalah NaOH. NaOH menjadi Na+ ditambah OH-. Lalu yang terakhir adalah C6H12
C6H12O6 atau glukosa. C6H12O6 atau glukosa adalah larutan non-elektrolit sehingga tidak mengalami ionisasi. Kesimpulan dari uji daya hantar listrik ini adalah larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena terdapat ion yang bergerak bebas, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak mempunyai ion. Lalu contoh dari larutan elektrolit adalah air garam dan cuka. Sedangkan larutan non-elektrolit contohnya adalah air suling, air sabun, dan air gula. Sekian dari video saya tentang uji coba daya hantar listrik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.